penjelasan ya, transaksi interperusahaan ya, transaksi antar perusahaan yang satu grup ya, antara induk dengan anak terkait dengan aset tetap ya. Pengantarnya tadi sudah, sekarang kita langsung melihat ke ilustrasi-ilustrasinya ya. Yang pertama adalah penjualan non depreciable plan asset ya. Aset tetap yang tidak didepresiasikan ya, karena umurnya tidak terbatas ya, yaitu berupa tanah ya. Kemudian kasus pertama adalah penjualan dulu ya, dari induk kepada anak atau istilahnya downstream ya, downstream. Kemudian nanti kita akan membahas ya, dua metode ya, metode cost dengan metode equity ya. Yang pertama kita akan menggunakan metode cost dulu ya. Ya. Kayak di tahun terjadinya penjualan, maka laba atau rugi atas penjualan tanah harus dieliminasi ya. Penjelasannya tadi sudah ya. Nah, kemudian yang belum dijelaskan adalah, nah yang kedua, poin yang kedua ya. Ketika si induk menjual kepada anak ya, kan dia menjualnya juga mengambil keuntungan ya, mengambil keuntungan. Sehingga induk akan mengakui keuntungan ya. Dan artinya apa? Artinya menjualnya lebih tinggi ya, dijual dengan harga lebih tinggi dari harga perolehannya dulu ya, ketika si induk membeli tanah itu ya. Nah, sehingga akun tanah yang diinduk kan dihapus ya, dikredit ya. Kemudian sekarang akun tanah itu adanya di pembukuannya si anak, si subsidiary, dengan nilai yang lebih tinggi dari harga perolehan awalnya ya. Nah, ini poin kedua yang harus disesuaikan ya, yaitu harga tanah yang dicatat oleh S adalah terlalu tinggi ya dibandingkan dengan harga perolehan yang awalnya. Ini juga harus disesuaikan ya, bersamaan dengan kita mengeliminasi profit ya dari penjualan tanah ini. Bagaimana ilustrasinya? Ya, ada yang bergabung lagi, kita terima dulu. Ya. Ya, satu orang yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, selamat datang ya. Kita sudah mulai penjelasan. Ya. Baik. Ya, contohnya Prita. Ya. Ini adalah parent membeli 90% saham Sinta pada awal tahun 2008 ya, dengan harga perolehannya $270.000. Ekuitasnya Sinta berupa capital stock $200.000, kemudian return earning $100.000. Kemudian berarti total equity-nya berapa? 300 ya, 300.000. Kalau 90%-nya berarti berapa? Berarti 270.000. Berarti dalam pembelian ini ya tidak ada excess of cost ya, tidak ada kelebihan cost ya di atas nilai buku perusahaan yang dibeli ya. Kemudian untuk tahun itu Sinta melaporkan net income-nya $70.000, kemudian tidak membagikan dividen ya. Nah, di tahun itu juga Prita menjual tanah ke Sinta dengan harga jualnya $50.000, sementara harga perolehan oleh Sinta, oleh Prita sebesar $40.000. Berarti di sini ada gain sebesar $10.000. Ya. Nah, di akhir tahun 2008 ya, Prita akan membuat worksheet konsolidasian seperti ini. Worksheet konsolidasiannya ya, sebagiannya adalah di sini ada di
kita fokus ke yang terpengaruh saja ya dengan transaksi ini, yaitu adanya gain on sale of land ya di pembukuan berita sebesar 10.000 ya. Nah, ini kan harus dieliminasi ya. Harus dieliminasi karena ini belum terjadi ya. Karena belum terrealisasi ya. Artinya ya belum, karena selama tanahnya masih dimanfaatkan oleh Sinta, maka gain on sale of land yang diakui oleh berita ini dinamakan unrealized profit. Ya. Sampai kapan? Sampai dengan tanah itu dijual oleh Sinta kepada pihak dua. Ya. Ini harus dieliminasi ya dengan cara apa? Mendebit ya 10.000. Kemudian selanjutnya adalah kita perhatikan land ya, akun land sekarang adanya di Sinta dengan nilai 50.000 sebesar harga perolehannya Sinta ya. Padahal nilai kos yang sebenarnya berapa? Kosnya tanah yang sebenarnya adalah 40.000 ya. Nah, maka harus kita kurangi, harus disesuaikan ya, dikredit 10.000 sehingga nantinya menjadi nilai tanah di laporan konsolidasian 40.000 sudah sesuai dengan kos yang sebenarnya ya. Ini adalah jurnal eliminasi yang pertama ya, debit mengeliminasi gain dan menyesuaikan nilai tanah ya, dengan cara mendebit gain on sale of land dan mengkredit land 10.000. Kemudian kalau eliminasi yang selanjutnya ini adalah yang sudah kita pelajari, sudah kalian pelajari kemarin-kemarin ya sebelum UTS. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah eliminasi apa? Eliminasi atas equity-nya S ya, per awal tahun ya. Equity S di awal tahun kita debit berupa retain earning ya, retain RTS begininya 100.000 kita debit, kemudian common stock-nya juga tidak dimunculkan ya, enggak dimunculkan. Kemudian ya invest common stock 200.000 di debit ya, kemudian kreditnya investment in S sebagai 270.000 dan tentunya NCI 30.000 ya. Ternyata adanya ya, ternyata dilengkapi di bagian bawah ya, ada CS-nya 200.000, kemudian NCI beginning 30.000. Kemudian penyesuaian yang ketiga atau eliminasi yang ketiga adalah untuk memunculkan NCI expense. NCI expense sebesar net income S dikalikan dengan kepemilikan NCI 10% ya, 70 tadi net income-nya 70.000 dikalikan 10% mendapatkan angka 7.000. Kreditnya adalah NCI ya, ending ya. Baik ya, kita lihat sekarang jurnalnya ya. Jurnalnya adalah, ini adalah yang baru ya, materi yang baru di A saja berarti ya, materi yang B saja ya. Poin yang A saja ya. Mengeliminasi unrealized profit dan juga untuk menyesuaikan nilai tanah. Debit gain on sale of land, credit land sebesar 10.000 sebesar profitnya, sebesar unrealized profit. Kemudian yang B ya, untuk eliminasi equity S ya di awal tahun ya, dan dengan akun resiprokalnya. Yang C adalah memunculkan NCI expense ya. Nggak usah dibahas lagi ya. Nah, kita fokus lagi ke ini ya. Untuk tahun-tahun berikutnya, jurnal eliminasi untuk mengeliminasi unrealized profit yang masih melekat ke land adalah ya. Jadi ya ini kan jurnal tahun pertama ya, di tahun penjualan tanah itu ya. Kita mengeliminasi unrealized profit ya, dengan cara mendebit gain on sale of land. Kemudian berlanjut ke tahun depan ya, tahun 2009.
tahun 2009 tanahnya masih dimanfaatkan oleh S, ya. Artinya unrealized profit-nya, ya unrealized gain-nya ya tetap masih statusnya belum berubah, masih dia unrealized gain. Ya. Hanya saja ya unrealized gain di tahun 2009 sudah tidak ada lagi. Ya, kenapa? Karena kan sudah di closing. Di 2008 gain on sale of land di closing ke akun retained earnings-nya P. Ya. Sehingga ya retained earning-nya P menjadi terlalu besar. Ya. Sehingga di awal tahun ya yang atau di tahun 2009 ya yang disesuaikan untuk penyesuaian atas unrealized gain adalah kita mengurangi retained earnings P begini. Sehingga yang di debit adalah retained earnings P begini. 10.000 kreditnya sama. Ini untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya, sampai seterusnya ya, sampai kapan ya, sampai tanah itu dijual, baru nanti jurnalnya ganti ya. Selama tanahnya belum dijual oleh S, maka ini masih berlaku terus ya jurnal untuk mengeliminasi unrealized gain atas penjualan tanah dan menyesuaikan nilai tanah. Ya. Selesai untuk metode OS. Sekarang kita lanjutkan dengan metode equity. Ya. Siap. Ya. Pak, mohon izin Pak, udah hadir semua Pak. Ada yang tua ya. Baik. Ya. Siap Pak. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, langsung bikin saja nggak apa-apa ya. Langsung nyalakan mic-nya, langsung ya tanyakan, boleh silakan. Siap Pak. Sekarang kita berlanjut ke metode equity ya. Kalau di metode equity kira-kira yang beda apanya ya? Kira-kira yang berbeda adalah kalau di tahun pertama kayaknya nggak ada yang beda kayaknya. Yang beda kayaknya yang ini saja di tahun keduanya. Ya, kita cek. Ya, kita akan cek kalau metode equity bagaimana. Ya, ya ternyata ya kalau di metode equity juga eliminasinya yang ABC itu sama ya, tidak ada beda. Ya. Yang berbeda adalah yang spesifik di metode equity ya, yang memang selalu ada di equity, yaitu eliminasi atas income from S ya. Income from S-nya berapa ya? Di tahun 2008 kan P mengakui income from S ya. Berapa nilainya? Ya dari net income-nya S 70.000, kemudian dikalikan bagiannya P 90%. Berarti berapa? 63.000 ya. 63.000. Hanya saja ya ada unrealized profit ya. Ada unrealized profit, maka disesuaikan dengan unrealized profit sebesar berapa? 10.000. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya sampaikan di awal ya. Ketika penjualannya adalah penjualan dari P kepada S, ya, penjualan hulu atau penjualan downstream, maka net income-nya S ya tidak terpengaruh dengan yang unrealized profit 10.000 ini. Ya. Sehingga unrealized profit yang 10.000 semuanya untuk P ya, disesuaikan untuk P saja, tidak dikalikan dengan 90%. Kenapa? Memang unrealized profit ini hanya untuk P. Kenapa? Karena net income-nya S tidak terpengaruh oleh unrealized profit ini. Karena penjualannya dari P kepada S, yang mengakui profit 10.000 adalah P. Ya. Sehingga net income-nya S ya betul 70.000. Ya. Tidak perlu disesuaikan lagi dengan yang lain-lainnya. Nah, kalau di pembukuannya P sendiri, ya di akhir tahun kan P jurnalnya bagaimana untuk mengakui income from S ya. Kan debitnya investment in S ya, investment in S debit, kreditnya income from S sebesar 53.000 ya. Nah, ini yang kemudian dieliminasi ketika kita membuat laporan konsolidasi ya.
Sehingga kita balik ya di sini debit income from S, kredit investment in S sebesar angka yang sama 53.000 ya. Ini adalah yang memang harus ya memang selalu muncul di metode equity ya yang jurnal D ini ya. Sedangkan untuk yang A, B dan C akan sama ya. Baik metode equity maupun metode cost ya, sama persis ya. Nah, sehingga ya kalau menggunakan equity ya kita fokus ke yang beda saja ya. Ke yang beda adalah ini tadi hanya income from S yang muncul income from S ya. Kalau di P nilainya 53.000 kredit, kemudian kita eliminasi, kita debit. Kreditnya apa? Kreditnya investment in S. Sehingga ya investment in S ya. Kalau investment in S sendiri nilainya berapa? Ya. Nilainya adalah ya sebesar ya nilai awalnya ya nggak ada keterangannya ya. Investment in S adalah nilai awalnya, cost awalnya 270.000. Kemudian di tahun 2008 mendapat tambahan income from S 53.000 sehingga total investment in S di akhir tahun 2008 adalah 323.000 ya. Penjumlahan dari 270.000 dan 53.000. Nah, sekarang ya dieliminasi sehingga menjadi 0. Baik ya, untuk yang ABC-nya nggak usah dibahas lagi ya, sama dengan yang metode cost. Sekarang kita lanjut ke tahun-tahun berikutnya. Di tahun-tahun berikutnya bagaimana? Ya? Untuk tahun-tahun berikutnya, ya, kalau tadi, kalau metode cost, debitnya apa? Debitnya adalah return earnings pay. Ya. Kalau menggunakan equity, menggunakan yang didebit adalah investment in S. Ya. Sama persis dengan yang dengan itu ya, yang apa? Yang inventory juga debitnya investment in S ya. Ya. Mengapa debitnya investment in S ya? Mengapa? Karena kan investment in S-nya tadi sudah disesuaikan ya, ya kalau ya investment in S-nya ya ceritanya kan investment in S ya sudah disesuaikan ini ya di tahun 2008 itu sudah dikurangi 10.000 ini ya. Kemudian sehingga ya untuk tahun kedua kita munculkan kembali ini ya investment in S, yang dimunculkan adalah investment in S 10.000 ya. Dan nantinya ya yang investment in S 10.000 juga nantinya akan kita sesuaikan lagi ya di akhir tahun ya ketika mengakui pendapatan dari income from S ya. Nantinya kan income from S-nya kan dihitung dari net income-nya S berapa, kemudian dikurangi 10.000 ya. Sehingga supaya investment in S-nya menjadi apa? Diutuhkan kembali ya di awal ya, diutuhkan kembali di debit 10.000 ya. Ya, meskipun yang nantinya juga akan kita kurangi 10.000 lagi gitu ya. Sehingga kalau di sini nggak didapat investment in S, nanti nilai investmentnya ketika di akhir tahun dikurangi menjadi minus 10.000 ya. Ya. Seperti itu ya penjelasannya mengapa debitnya investment in S. Ya, sedangkan kalau metode cost tadi debitnya adalah apa? Return earnings. Kenapa? Karena return earnings-nya P terlalu tinggi ya, dari pengakuan unrealized profit ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, lanjut ilustrasinya ya. Sekarang tanahnya dijual kepada pihak ketiga. Dijualnya tentunya
tahun-tahun setelahnya ya, setelah tahun 2008. Kita kembali, kita masih downstream ya, penjualannya penjualan hulu dari induk kepada anak. Nah, kalau tanah sekarang dijual ke pihak luar ya, maka ya laba yang dulunya ditangguhkan sekarang sudah direalisasi. Kemudian kalau anak menjualnya lebih tinggi dari harga belinya dia, tentunya menimbulkan keuntungan bagi si anak. Ya. Sementara kalau laba konsolidasinya, laba secara keseluruhannya berarti ya labanya anak ditambah dengan labanya di induk. Ya. Atau ya kalau mau dihitung sekaligus ya laba konsolidasian atas penjualan tanah tersebut sebesar harga jual kepada pihak luar ya dikurangi dengan harga perolehan awalnya. Kita lihat ilustrasinya. Ilustrasinya masih kayak yang tadi. Sekarang ceritanya berlanjut di tahun 2010 ya. Di tahun 2010 S menjual tanah tersebut kepada P ya, dengan harga 60.000 ya. Sehingga S mengakui laba 10.000 ya, dari selisih harga jual dengan harga belinya dia kepada P. Kemudian secara konsolidasian ya, secara keseluruhannya ya, kalau secara keseluruhan labanya adalah 20.000, yaitu labanya S 10.000 ditambah ya labanya P 10.000 ditambah labanya S 10.000, atau dari selisih harga jual kepada pihak luar 60.000 dengan harga perolehan awalnya 40.000. Ini adalah laba keseluruhannya. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana ya? Jurnalnya, jurnal eliminasinya ya, jurnal eliminasinya adalah bagaimana? Kalau langsung dilihat di sini, sepertinya kok itu ya jurnalnya ya. Kita lihat dulu ya. Sebentar kita lihat di worksheet-nya. Ini lebih mudah dipahami. Ya, kita lihat dulu worksheet-nya. Ya, perhatikan worksheet-nya ya. Di worksheet konsolidasian ya ada gain on sale of land ya di tahun 2010 ya, di 2010 ya S kan tadi menjual tanah dengan keuntungan 10.000 kan ya, berarti ya di income statementnya S akan ada akun gain on sale of land, nilainya berapa? 10.000 ya. Kemudian untuk keseluruhannya gain-nya berapa? Ya, gain-nya adalah 20.000, yaitu gain-nya S 10.000 ditambah dengan gain yang diakui oleh P juga 10.000 ya, sehingga menjadi total 20.000. Sehingga untuk eliminasinya atau penyesuaiannya ya, yang atas penjualan tanah oleh S kepada pihak luar dengan keuntungan 10.000 adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mengkredit gain on sale of land 10.000 sebesar 10.000, yaitu 10.000 ini adalah unrealized profit yang ditangguhkan. Ya. Jadi penyesuaian ini adalah untuk penyesuaian atas unrealized profit yang sekarang sudah direalisasi ya, menjadi apa? Menjadi gain on sale of land ya, 10.000 ya. Nah, kemudian pasangannya apa? Pasangannya adalah kita mendebit RE ya,
kan retain earning ya, kan unrealized profit yang 10.000 di pembukuannya P kan sudah masuk ke retain earning ya, karena sudah di tahun-tahun berikutnya. Berarti yang unrealized gain 10.000 itu ya adalah tercatatnya adalah menjadi bagian dari angka retain earnings-nya P. Ya. Nah, kalau sekarang tahun ini kan P ya mengakui gain on sale of land ya 10.000 ya. Artinya dia unrealized gain-nya sekarang direalisasikan ya, diakui sebagai gain. Maka dikreditlah ke gain on sale of land ya, 10.000. Nah, kalau sudah dicatat sebagai gain on sale of land, tentunya ya angka yang 10.000 ini harus dikeluarkan dari RE-nya kan ya, dari RE ya. Jadi kan 10.000 ini ya mengalihkan ya angka yang ya, unrealized profit yang tadinya ngikut di angkanya RE, kemudian dimunculkan tersendiri sebagai gain on sale of land, sehingga retain earnings P beginning harus kita kurangi 10.000. Sehingga ya jurnal penyesuaian untuk mengakui kalau ada ya penjualan tanah ya kepada pihak luar, yang dilakukan adalah membuat jurnal pengakuan atas unrealized gain menjadi terrealisasi. Kita membuat jurnal untuk merealisasi keuntungan atas penjualan tanah. Caranya bagaimana? Kredit gain on sale of land 10.000, kemudian retain earnings P beginning kita debit 10.000. Ya, jadi angka 10.000 ini adalah angka apa? Angka unrealized gain yang sudah diakui oleh P. Ya. Dan ya berapapun harga jual oleh S kepada pihak luar, maka jurnal penyesuaiannya tidak berubah ya. Angkanya tidak berubah ya, tetap 10.000 ya. Memang angka ini adalah sebesar angka unrealized profit, unrealized gain yang sudah diakui oleh P ya, tidak terpengaruh oleh harga jual S kepada pihak luar berapa. Ya misalnya S menjual tanahnya kepada pihak luar dengan harga 64.000, maka jurnal eliminasinya bagaimana? Ya, atau penyesuaiannya bagaimana? Ya tetap saja debit RE, kredit gain sebesar 10.000. Bagaimana kalau harganya 85.000? Apakah berubah angkanya? Tidak. Bagaimana kalau harganya sekarang jatuh? Dia jual dengan murah, dengan harga 30.000. Apakah jurnalnya berubah? Juga tidak. Ya. Kan dia loss, Pak. Iya, yang loss si S, ya biar saja. Ya. Tetapi bagi P, tetap saja dia merealisasikan ya, keuntungan yang dulu ditangguhkan. Ya. Nah, ya. Ini kalau menjualnya 65.000 ya, kalau dibuat worksheet-nya begini ya. Nah, bagi S dia mengakui gain berapa? 15.000 ya. 65 dikurangi 50 kan 15 ya. Kemudian ditambah penyesuaian dari unrealized profit 10.000, maka totalnya menjadi 25.000. Ya betul ya. Artinya gain keseluruhannya ya 65 dikurang 40 yaitu 25.000. Kemudian bagaimana kalau ternyata ya tanahnya bukan dijual tetapi kena bencana ya. Tanahnya kena bencana ya, longsor ya, sehingga tanahnya hilang, tidak punya nilai lagi. Kalau tidak punya nilai lagi, maka bagi S ketika terjadi bencana itu dia akan mengakui kerugian ya. Loss on land ya.
kerugian atas tanah ya. Berapa ruginya? Ya sebesar harga perolehannya dia 50.000. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya land, ya, tanahnya hilang ya, dihapus. Kemudian bagaimana ketika membuat laporan konsolidasian ya, worksheet-nya bagaimana, jurnal penyesuaiannya ya. Penyesuaiannya ternyata sama ya. RE 10.000, gain on sale 10.000. Pak, kok ini gain padahal kan dia rugi? Ya betul ya. Yang ruginya kan sudah dicatat 50.000 oleh S. Sedangkan bagi P, dia ya tetap saja merealisasikan unrealized gain-nya dulu 10.000. Ya. Nah, sehingga kalau digabungkan nantinya menjadi berapa ya? Loss 50 ditambah gain 10. Artinya loss-nya menjadi berapa? Net-nya menjadi 40.000. Sudah betul ya? Ya. Sudah betul ya. Kemudian ya, selanjutnya loss yang diakui pada akhirnya adalah 50.000 dikurang 10.000, yaitu sebesar 40.000, yaitu sebesar harga perolehan tanah yang sebenarnya 40.000. Sedangkan lain di sini kredit 50.000 supaya apa? Supaya menghapus nilai tanah yang tercatat oleh S sebesar 50.000. Selesai ya untuk metode equity, untuk metode cost. Sekarang bagaimana kalau equity? Ya. Kalau metode equity kayaknya yang berbeda adalah debitnya ya. Kalau di sini RE, kalau cost pakai RE, kalau equity berarti apa? Kira-kira investment kira-kira ya. Ya. Ya, kalau menggunakan metode equity maka ya debitnya adalah ya, investment in S. Kalau cost debitnya RE, kalau equity investment in S. Ya, ada yang bergabung ya? Tidak ya. Ya. Jadi kalau jurnal kalau tanahnya terjual ini mirip-mirip dengan jurnal kalau tanahnya belum terjual ya. Yang sama adalah debitnya. Debitnya sama ya, baik metode cost maupun equity ya. Debit RE hanya saja kalau belum terjual di kreditnya adalah land ya. Kalau terjual gain on sale of land. Ya, bedanya ini ya, di kreditnya ya. Kalau kita bandingkan antara ketika tanahnya terjual dengan yang sebelumnya tanahnya belum terjual. Ya, kalau belum terjual, kreditnya adalah menyesuaikan nilai tanah. Ya. Kalau terjual, ini adalah untuk merealisasikan penjualan gain atas penjualan tanah oleh parent. Ya. Sudah, kemudian materi berikutnya adalah kalau penjualannya penjualan hilir ya, penjualan oleh anak kepada induk. Ya. Nah, kalau penjualannya penjualan upstream, maka ya sudah saya jelaskan tadi akan mempengaruhi perhitungan NCI. Mengapa? Karena ya kalau yang menjual adalah anak, maka si anak kan mengakui adanya profit 10.000 ya. Profit 10.000 akan masuk ke net income-nya S ya. Padahal yang 10.000 itu kan belum terrealisasi ya, sehingga yang net income-nya S harus disesuaikan dengan unrealized profit 10.000 ya. Sehingga ya yang bagian laba NCI juga disesuaikan juga ya dengan adanya unrealized profit yang 10.000 itu. Ya, kita lanjutkan contoh yang tadi ya.
kondisi investmentnya, pembeliannya masih sama, ya. Net income-nya juga 2008 70.000, tidak membagi dividen sama, hanya saja sekarang yang beda adalah penjualan tanahnya sekarang dari Sigma menuju Prisma, atau kalau tadi ya dari Sinta kepada Prita ya, kalau yang contoh di sebelumnya ya. Intinya dari anak kepada induk ya, harga 50 sementara kosnya 40, dia ada keuntungan 10.000 ya. Sehingga ya ketika S menjual kepada P jurnalnya, debit kas 50.000, kredit land 40.000, kemudian gain on sale of land 10.000. Nah, eliminasinya bagaimana ya? Eliminasinya adalah ya, pertama untuk mengeliminasi gain on sale of land dan menyesuaikan tanah. Caranya bagaimana? Gain di debit, land di kredit 10.000. Sama atau beda dengan yang penjualan dulu? Sama saja ya, ya. Sama ya. Penyesuaian pertama sama. Penyesuaian kedua sama atau beda? Ternyata sama ya, sama ya. Kemudian yang beda adalah yang C. Yang beda adalah yang C. Memunculkan NCI expand ya, untuk memunculkan bagiannya NCI atas net income-nya, net income-nya S. Net income-nya S berapa? 70.000 ya. Nah, sekarang ya net income 70.000 ini harus kita kurangi 10.000. Mengapa? 10.000 ini kan unrealized ya, belum terrealisasi karena S menjual kepada P, sedangkan sampai akhir 2008 tanahnya masih digunakan oleh P ya, sehingga profit 10.000 gain yang diakui oleh S di pembukuan S sebenarnya adalah belum terrealisasi ya. Inilah yang membedakan penjualan hulu dengan hilir. Yang hilir seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya ketika yang menjual adalah P kepada S, maka bagiannya NCI adalah 10% dari 70.000, berarti berapa? 7.000 ya. Tidak dikurangi dengan unrealized gain ya. Yang beda adalah NCI expand-nya antara penjualan hulu dengan hilir ya. Kalau di hulu tadi NCI expand 7.000 ya, sedangkan sekarang NCI expand-nya adalah 6.000 ya. Kontri worksheet-nya bagaimana? Worksheet-nya ya. Worksheet-nya adalah ya, kita fokus ke yang beda saja ya. Saya fokus ke yang beda dengan kalau penjualan hulu ya. Ini kita bicara yang sekarang penjualan hilir ya, yaitu NCI-nya 6.000 ya. Kreditnya juga 6.000 ya. Sementara kalau yang hilir tadi angkanya adalah 7.000. Yang lainnya sama. Ya. Nah, sekarang bagaimana di tahun-tahun berikutnya ya, di tahun-tahun berikutnya bagaimana ya. Ya, perlu diingat kembali ya, jurnal eliminasi hanya ada di kertas kerja konsolidasi ya. Ya. Maka ya nilai tanah ya, nilainya dilaporkan oleh P ya sebesar 50.000 ya. P melaporkan tanah itu 50.000 ya di pembukuannya P sesuai dengan harga belinya kepada S 50.000. Sehingga apa? Sehingga ya apa? Di tahun-tahun berikutnya ya kita melakukan penyesuaian ya, tanah kita kurangi 10.000 ya. Sama ya dengan metode kos juga sama ya, lain kita kredit 10.000 ya. Yang bedanya yang mana ya? Bedanya di sini ya.
kredit. Kemudian yang kita sesuaikan lagi apa? RE. RE-nya kita sesuaikan. RE disesuaikan. Kalau penjualan hulu, ya, yang unrealized profit ini semuanya adalah jatahnya P, ya, sehingga debitnya RE 10.000. Nah, kalau penjualan hilir, maka yang unrealized profit ini dibagi-bagi, ya. Unrealized profit ini jatahnya P 90%, berarti 9.000, sedangkan yang 10% itu adalah jatahnya NCI, ya. Bedanya adalah di sini, ya, kalau penjualan hilir, ya. Kalau tadi penjualan hulu, ya, NCI nggak muncul, ya, karena semua unrealized profit itu merupakan jatahnya P semuanya. Sedangkan kalau penjualan hilir, ya, maka unrealized profitnya dialokasikan antara P dengan NCI. Ya. Dan ini tahun kedua. Tahun ketiga bagaimana? Ya, sama juga, ya, tahun ketiga nanti akan ada eliminasi seperti ini, ya. Sama persis. Tahun keempat juga seperti ini dan seterusnya, ya. Sampai kapan? Sampai dengan terjual, ya. Kalau terjual bagaimana? Nanti saja, ya. Kalau terjual nanti saja, ya. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau penjualan hilir, kemudian P menggunakan metode ekuitas, ya, untuk mencatat investasinya, ya. Yang beda yang mana, ya? Kalau di tahun pertama sih APC-nya sama, ya. Yang di tahun pertama APC-nya sama, ya. Hanya saja bedanya kalau equity, ya, di sini ada muncul income from S, ya. Di pembukuannya P ada income from S, ya. Nilainya berapa income from S? Income from S, ya, kita cek perhitungannya, ya. Menghitung income from S di tahun 2008. Ya. Income from S adalah net income P 70.000, kemudian dikurangi net income-nya S 70.000 ini kita sesuaikan dulu dengan unrealized gain, ya. Dengan unrealized gain atas penjualan tanah oleh S kepada P. Karena yang menjual adalah S, maka net income-nya S adalah sebenarnya bukan 70.000, ya, sebenarnya adalah 60.000. Ya. 60.000 kali 90.000 mendapatkan 54.000. Ya. Sehingga ada muncul income from S 54.000. Penyesuaiannya bagaimana eliminasinya? Ya, kita kreditkan ke investment in S. Ya. Kemudian sedangkan nilai investment in S berapa? Ya, nilai investment in S adalah, kalau kita lihat perhitungannya, ya, nilai investment in S adalah investasi awal, ya, 270.000 ditambah dengan income from S tahun ini, ya, di tahun 2008 54.000, totalnya 324.000. Ya, 324.000, ya. Kemudian di sini dikurangi dengan 270 dan 54, maka di sini menjadi 0, sudah betul, ya. Baik, ya. Yang lain-lain penjelasannya sama dengan yang sebelumnya, ya, kita lewati, ya. Ya, jurnal yang berbeda dengan metode cost adalah yang ini tidak terkait dengan penjualan tanah, ya. Ini adalah yang jurnal eliminasi yang spesifik, yang spesial, ya, yang di metode equity, ya. Nah, di tahun-tahun berikutnya bagaimana? Ini kan tadi tahun pertama, ya, tahun pertama. Kalau tahun-tahun berikutnya, maka, ya, land dikredit 10.000 untuk menyesuaikan nilai tanah. Kemudian kalau metode equity, yang di debitnya adalah investment in S sebesar 9.000, yaitu 90% dari unrealized profit. Yang 1.000 untuk siapa? Untuk NCI. Ya. Ini untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai tanah itu dijual. Kalau tanahnya dijual, nanti
jurnalnya akan berbeda. Yang berbeda hanya di bagian kreditnya, debitnya sama. Kemudian kita lanjut ke penjualan, ya tanahnya dijual ya, tanahnya dijual ya. Tanahnya dijual ya, kasusnya adalah masih kasus yang tadi, sekarang kita di 2010. Di 2010 P menjual tanah ke pihak ketiga dengan harga 60.000, sehingga P mengakui laba 10.000. Sedangkan kalau secara keseluruhan keuntungannya adalah harga 60.000, harga jual dikurangi harga beli, kos awalnya 40.000 ya. Sehingga laba keseluruhan 20.000. Bagaimana jurnalnya? Bagaimana penyesuaiannya? Penyesuaiannya adalah, ada gambarnya enggak? Oh, enggak ada worksheet-nya. Langsung saja jurnalnya bagaimana? Jurnalnya polanya sama ya. Polanya adalah ketika tanah dijual, maka pola jurnal penyesuaiannya adalah mengakui gain yang dulunya ditangguhkan. Unrealized gain sekarang kita akui, kita munculkan, direalisasikan sehingga dimunculkan ya, kita kredit gain on sale of land sebesar berapa? 10.000. 10.000 ini adalah keuntungan yang dulu ya, yang dulu ditangguhkan. Kebetulan saja angkanya sama dengan keuntungan sekarang ya. Ketika P menjual 10.000 juga ya, sehingga ini menjadi agak bingung. Ini 10.000 yang angka yang hasil profit gain sekarang atau yang dulu? Ini adalah yang dulu ya. Untuk mencatat realize ya, unrealized gain yang sekarang direalisasikan 10.000 ya. Kemudian kreditnya apa? Debitnya apa? Debitnya RE, RE 9.000, NCI 10.000 ya. Jadi eliminasi ketika tanahnya dijual ya sama dengan eliminasi ketika tanahnya belum dijual ya, di tahun-tahun berikutnya. Debit RE, kreditnya debit RE dan NCI, yang beda adalah debit kreditnya. Kalau sebelum dijual, kreditnya adalah land. Kalau ketika tanah itu dijual, maka di sini gain on sale of land. Ini kalau metode cost, kemudian kalau metode equity bagaimana? Ya, kalau metode equity hanya mengganti ya akun yang RE menjadi apa? Menjadi investment in S. Ya, seperti kalau penyesuaian sebelum tanahnya dijual. Ya. Di tahun kedua dan seterusnya ditutupkan ke investment in S. Ya. Kalau metode equity ya seperti ini. Baik ya. Selesai untuk yang ya transaksi penjualan non depreciable asset ya, berupa tanah ya. Ya, kita beri 2 menit ya untuk lanjut ke materi yang kedua ya. Ya. Baik ya. Ya, kalau ini kuliah di kelas nih kayaknya kita bakal selingan latihan ya. Tetapi karena latihannya kuliah jarak jauh sehingga saya mau lanjut saja ya. Dilanjutkan saja ya dengan yang materi selanjutnya, materi terakhir ini ya. Materinya 2 saja ya, non depreciable plan asset dan depreciable plan asset ya. Kita sudah dapat 1, ini tinggal 1 lagi ya. Bagaimana kalau yang dijual belikan adalah aset yang didepresiasi ya.
Ya kira-kira sama ya dengan yang terkait dengan pengakuan gain, itu ya sama dengan yang tadi ya. Hanya saja sekarang kita perlu menyesuaikan satu lagi terkait dengan apa? Terkait dengan depresiasinya dan akumulasi depresiasinya. Ya. Baik, ya kita lihat seperti apa. Yang pertama penjualannya. Nah, ya karena ini adalah penjualan yang aset yang didepresiasikan, maka di sini kalau sekarang dikasih keterangan ya, penjualan aset tetap di akhir tahun. Kaitannya apa nanti? Kaitannya dengan depresiasinya ya. Berarti ini aset dijual setelah didepresiasikan ya di tahun itu barulah dijual ya. Penjualannya di akhir tahun, kemudian downstream dari P menjual kepada S. Kita lihat ilustrasinya akhir tahun 2009, P menjual mesin dengan harga 80.000 kepada S. Ya. P memiliki 80% sahamnya S. Harga perolehan mesin 90.000 sudah diakumulasikan penyusutannya 40.000 ya. Sehingga book value-nya 90 kurang 40 50.000 ya. Book value 50.000 kemudian dijual oleh P kepada S dengan harga 80.000. Dia untung berapa? Untung 30.000 ya. Ternyata dari induk kepada anak tiga-tiga juga ya, menjualnya pakai mengambil keuntungan ya. Nah, bagaimana P mencatat transaksi penjualannya? Ya. Mencatat transaksi penjualannya, menerima cash, ya. Sehingga di debit cashnya 80.000 sebesar harga jual, ya. Kemudian akumulasi depresiasi dihapus, ya. Di debit sebesar 40.000 akumulasinya, ya. Kemudian mesin dieliminasi dari pembukuannya P ya. Sebesar cost-nya, mesin kan tercatat at cost ya 90.000 ya. Sehingga dikredit setelah 90.000 sebesar cost-nya. Sehingga tadi ya ada gain on sale of machinery kredit 30.000 ya. Bagaimana di pembukuan S? Di pembukuan S dia mencatat machinery sebesar berapa? 80.000. Sedangkan kreditnya cash 80.000 juga ya sebesar yang dikeluarkan. Nah, perhatikan di sini ya, mesin sekarang dicatat dengan nilai berapa? 80.000 ya. Padahal ya semestinya nilai mesin saat ini nilainya berapa? Nilainya adalah 50.000. 50.000 dapat dari mana ya? Harga perolehan 90, harga perolehannya 90 dikurangi akumulasi 40 sehingga book value-nya berapa? Book value-nya adalah 50.000 ya. Nah, mesin yang dengan book value 50.000 sekarang tercatat 80.000 oleh S ya. Kalau kita mau buat konsolidasian, maka mesin kita sesuaikan ke nilai yang sebenarnya yaitu 50.000 ya, sehingga mesin akan kita kurangi dengan 30.000 ya. Demikian juga ya atas pengakuan gain on sale of machinery oleh P ini juga harus dieliminasi ya kalau kita membuat laporan konsolidasi. Sehingga ya kalau ya ini ya kalau dimunculkan di kertas kerja konsolidasiannya maka ya di P ya ada akun gain on sale of invest of machinery ya 30.000 ya. Sementara ya di pembukuan di balance sheet-nya P di S akan ada akun machinery dengan nilai 80.000 ya. Yang 80.000 ini harus kita sesuaikan menjadi 50.000 ya. Yaitu cost mesin pada saat itu ya. Kemudian sehingga perlu dikredit 30.000. Sedangkan gain on sale of machinery ini juga harus dihapus. Kenapa? Karena belum direalisasikan, ya, belum terrealisasi.
ya, 30.000 ya, sehingga sudah sepasang ya. Itu adalah jurnal di tahun penjualan. Nah, ini kan ceritanya tahun 2009 ya. Ini kan 2009 ya. Sedangkan penjualan mesinnya juga di 2009 di akhir tahun ya, sehingga untuk 2009 ini ya depresiasi ya setelah mesin dijual maka belum sempat dipakai ya oleh S, kemudian langsung membuat sudah akhir tahun sehingga tidak ada penyesuaian atas depresiasi mesin. Bagaimana kalau di pembukuannya P ya, kalau metodenya metode equity ya. Kalau metode equity bagaimana? Kalau metode equity maka ya penyesuaiannya sama ya, jurnalnya belum dibuat ya, jurnal eliminasinya kalau kita buat ya, kalau kita buat berarti bagaimana nih eliminasinya nih? Eliminasinya adalah kalau kita buat berikutnya apa? Gain on sale of machinery. Ya. Kreditnya apa? Kreditnya adalah machinery. Ya. Angkanya berapa? Angkanya adalah 30.000 ya. Ini yang terkait dengan penjualan mesin ya. Tentunya selain ini ya ada jurnal eliminasi atas investment in S, kemudian memunculkan NCI expand, tentunya begitu ya. Ya, dianggap kalian sudah memahami, nggak usah dituliskan lagi di sini ya. Saya menuliskan yang baru saja ya. Dan ini sama persis dengan penjualan tanah tadi ya. Kalau tanah juga tadi mengakui eliminasinya gain di debit, tanah di kredit ya. Sama persis polanya ya. Itu kalau metode cost. Bagaimana kalau metode equity? Metode equity di tahun 2009 sama ya, di tahun terjadinya penjualan sama-sama mendebit gain on sale of machinery, kreditnya machinery sama ya. Kemudian ya tentu saja kalau metode equity maka atas di pembukuannya P sendiri nih, ini adalah di pembukuannya P sendiri ya, di bukunya P sendiri P menangguhkan unrealized gain ya. Caranya bagaimana ya? Income-nya S berapa tahun 2009? Ada keterangan tadi 70.000 berapa sih angkanya? Income-nya S berapa sih? Ada keterangannya enggak? Enggak ada keterangannya ya, yang 2009 ya. Nah, sekarang metode equity ya. Atas gain 30.000 atau penjualan mesin ini, apa yang dicatat oleh P, maka P adalah mencatatnya mengurangi income from S 30.000, kemudian investmentnya, pasangannya investment dikurangi 30.000 ya. Tentunya sebelumnya dia sudah mengakui membuat jurnal pengakuan atas bagian labanya S ya. Jurnalnya bagaimana? Kan investment in S, kemudian dia memiliki berapa persen? P 80 apa 90? 80% ya. 80% ya. Investment in S, debit, kreditnya income from S ya. Kalau mengakui bagian laba ya. Income from S. Misalnya untuk mudahnya bagian labanya adalah 100.000 misalkan ya, 100.000 kita kalikan
80%. Berapa nilainya? 80.000 ya. Kemudian income investment in S-nya ya sama ya, berarti debit 80.000. Ya. Ini dia mengakui, yang pertama mengakui apa? Bagian laba ya. P mengakui bagian laba dari S. Kemudian, kemudian ini adalah untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan unrealized gain on sale of machinery. Kan dia di kredit ini ya, income-nya kan pada waktu penjualan kan ceritanya dari ketika menjual ya, ketika menjual kan si P mencatat ini kan ya, mencatat gain on sale of machinery ini ya. Ya. Kemudian pada akhir tahun dilakukan penyesuaian ya, dengan cara mendebit income from S, kemudian mengkredit investment in S. Nah, karena kalau metode equity ya, si P sudah mengurangi investment in S-nya 30.000, maka di tahun kedua dia melakukan penyesuaian dengan cara mendebit investment in S 30.000 ya. Nah, ini kita sekarang belum bicara di tahun keduanya, tetapi sekarang kita bicara bagaimana kalau penjualannya di awal tahun. Ya. Kalau yang contoh yang pertama tadi yang sudah dibahas adalah penjualannya terjadi di akhir tahun, sehingga tidak ada penyesuaian atas depreciation expense. Nah, bagaimana kalau mesinnya dijual di awal tahun? Ya. Nanti tentunya di sini akan ada penyesuaian atas depresiasi expense ya, yang terlalu tinggi ya, kita lihat ya. Ini ceritanya cerita yang tadi hanya saja dilakukan di awal tahun, maka jurnal penjualannya juga sama ya, B juga jurnalnya sama ya. Nah sekarang ya lanjutannya adalah sekarang di akhir tahun S membuat jurnal penyesuaian untuk apa? Jurnal penyusutan ya. Jurnal penyusutannya bagaimana? Depresiasi expense, debit, kreditnya akumulasi depresiasi. Sebesar berapa? Sebesar harga perolehannya ya 80.000 dengan asumsi tidak ada nilai buku ya, dibagi dengan umurnya 5 tahun. Setahunnya 16.000 ya. Ini depresiasi expense, kredit, akumulasi depresiasi 16.000. Kemudian di laporan laba ruginya, di laporan di worksheet konsolidasiannya bagaimana? Di worksheet konsolidasiannya. Di bukunya P ya, di income statement-nya P ada gain on sale of machinery 30.000. Kemudian di bukunya S ada depresiasi expense 16.000 di 2009 ya. Kemudian juga di balance sheet-nya S ada machinery dengan nilai 80.000 debit, kemudian akumulasi depresiasi 16.000 kredit. Nah, untuk yang nilai 30.000 gain on sale of machinery ini ketika dibuat konsolidasian maka harus dieliminasi ya.
Kita debit gain on sale of machinery 30.000. Kreditnya kemana? Kreditnya adalah machinery. Ya. Kenapa kredit machinery? Untuk menyesuaikan harga book value-nya mesin ya. Book value mesin ketika dijual ya. Book value mesin ketika dijual adalah berapa? 50.000 kan ya. Tetapi tercatat oleh S 80.000 sehingga kita kredit 30.000 menjadi 50.000 sesuai dengan book value-nya mesin ketika dijual. Dan ingat ya, nilai mesin itu tercatat sesuai dengan sesuai dengan apa ya? Ya, dengan nilai perolehannya ya. Nilai perolehannya ya. Nilai perolehannya kalau contoh yang ya, nilai perolehannya kalau mesin kan dibeli dengan harga 90.000 ya. Itu pembelian dulu oleh P ya. Ketika mesin itu dijual kepada S ya, nilainya berapa? Nilainya 50.000. Yang sebenarnya nilainya adalah 50.000 ya. Tetapi S mencatatnya 80.000. Mengapa? Karena memang S memberi dengan 80.000 harganya. Hanya saja kalau dalam konsolidasian yang benar nilainya pada saat dijual adalah ya 50.000. Makanya di sini yang di laporan konsolidasian kita memunculkan ya nilai mesin 50.000 ya dengan cara mengkredit 30.000 ya sesuai dengan gain yang didapatkan oleh P. Nah, ini adalah sama dengan yang keuntungan atas tanah ya, perlakuannya sama yang 30.000 ini ya. Yang spesial, yang spesifik di depreciable asset tentunya adalah adanya depresiasi expense. Ya, depresiasi expense ya yang tercatat oleh S berapa? 16.000 ya tercatat oleh S. Padahal yang sesungguhnya nilainya berapa sih depresiasi per tahunnya? Depresiasi per tahunnya mestinya ya dari nilai book value pada tanggal penjualan adalah 50.000. Book value-nya 50.000, sisa umurnya 5 tahun. Berarti dibagi 5 per tahunnya adalah 10.000 ya. Berarti ya depresiasi expense ya secara yang sesungguhnya adalah 10.000 kan ya. Makanya di sini yang tercatat 16.000 perlu kita kurangi dengan 6.000 ya. Jadi 6.000 itu adalah dapatnya dari selisih antara depresiasi expense menurut S dengan depresiasi expense yang sebenarnya ya. Itu dari satu sudut pandang pertama ya. Dari sudut pandang pertama kita angka 6.000 ini adalah untuk menyesuaikan ya depresiasi expense yang dicatat oleh S terlalu tinggi. Kita sesuaikan ya dengan selisihnya dengan yang sebenarnya. Sekarang sudut pandang yang kedua ya, angka 6.000 ini ya, atau sebelum lanjut ke yang kedua, saya lanjut dengan pasangannya dulu ya. Jadi depresiasi expense disesuaikan ya, dikurangi 6.000. Kemudian tentunya ya depresiasi expense kan masuk ke akumulasi depresiasi ya. Sehingga akumulasi depresiasi yang tercatat 16.000 juga terlalu besar ya. Terlalu besar 6.000 sehingga kita kurangi dengan cara di debit. Nah, angka 6.000 tadi saya bilang adalah selisih depresiasi yang dicatat oleh S dengan yang seharusnya, ya. Yang sebenarnya. Nah, sudut pandang yang kedua adalah angka 6.000 ini adalah untuk merealisasi gain atas penjualan mesin. Gainnya berapa? 30.000 ya. Kalau kita menjual kasus penjualan tanah ya, ada gain tadi berapa gainnya? 10.000 ya. Kapan gain 10.000 itu direalisasikan? Jawabannya adalah ketika tanah dijual ke pihak luar. Nah, bagaimana kalau yang kasusnya adalah mesin ya? Mesin kita jual dengan peroleh keuntungan 30.000 ya. Kapan yang 30.000 tadi kan dikatakan belum direalisasikan. Mengapa? Karena menjualnya kepada grup sendiri ya, kepada grupnya sendiri. Nah, kalau tanah ya
keuntungan direalisasi kalau sudah dijual ke pihak luar. Nah, kalau mesin ya bisa jadi begitu ya. Jadi mesin kalau mesinnya kemudian dijual ke pihak luar, maka akan uh, unrealized gain menjadi terrealisasi. Itu kalau mesinnya bisa ternyata kemudian dijual. Bagaimana kalau mesinnya tidak pernah dijual oleh S, dipakai terus sampai habis umurnya? Apakah dengan begitu keuntungan gain on sale of machinery yang 30.000 selamanya unrealized? Tidak begitu ya. Kalau mesinnya ternyata dipakai terus oleh S, maka ya gain yang 30.000 itu dianggap terrealisasi seiring dengan pemakaian oleh S ya. Kalau S sudah memakai setahun, berarti keuntungan yang 30.000 itu sudah bisa diakui, direalisasi untuk setahun. Berarti berapa? Ya 30.000 bagi 5. Kan 30.000 untuk 5 tahun kan ya. 30.000 dibagi 5 berapa? 6.000. Ya. Jadi sudut pandang yang kedua, angka 6.000 ini ya pengurang depresiasi expense adalah sebagai pengakuan atas gain yang direalisasikan. Ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengurangi beban depresiasi. Ya. Kalau beban depresiasinya berkurang, dengan sendirinya kita kan net income-nya bertambah kan begitu ya. Ya, ya silakan ya. Ya hasilnya tetap saja 6.000 ya pakai sudut pandang yang pertama. Selisih depresiasi expense atau pakai sudut pandang yang kedua ya, pengakuan atas gain on sale of machinery secara bertahap ya. Mau dipakai yang pertama atau yang kedua silakan saja, hasilnya juga akan sama 6.000 ya. Nah sekarang kita lanjut ya, jurnal yang dibuat atau bagaimana jurnal eliminasinya ya. Yang pertama ya untuk mengeliminasi gain on sale of machinery ya di debit, gainnya kredit ke mesin ya. Yang kedua adalah untuk menyesuaikan depresiasi expense yang terlalu tinggi ya. Kita kredit depresiasi expense, kita debit akumulasi depresiasi. Nah sekarang kita lanjut ke tahun kedua 2010. Ya, kita lihat yang ada penjelasannya dulu ya. Kita akan lihat yang ada penjelasannya. Di 2010 ya, 2010 tahun kedua ya, tahun kedua kita melakukan eliminasi atas gain yang belum direalisasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah RE. Debit REP beginning, kreditnya mesin. Ya, kalau contoh yang pertama yang kalau penjualannya di akhir tahun ya, kalau penjualannya di akhir tahun maka debit beginning RE beginning 30.000, mesin 30.000. Jadi kalau yang tadi contoh yang sebelumnya ketika penjualan di akhir tahun maka mesin dikredit 30.000, kemudian debitnya apa? Debitnya retain earning juga 30.000 ya. Nah, sekarang ya kasusnya adalah penjualannya di awal tahun ya, di 2009 penjualannya di awal tahun ya. Penjualan di awal tahun sehingga di tahun yang pertama, di tahun itu sudah dilakukan apa? Mesin sudah didepresiasi ya selama setahun. Kemudian depresiasi mesin itu adalah merupakan apa? Merupakan pengakuan ya yang selisih depresiasi yang 6.000 itu ini adalah bisa dipandang sebagai gain yang sudah direalisasi ya. Gain yang sudah direalisasi sehingga apa? Sehingga ya REP ya,
sekarang dikuranginya bukan 30.000 lagi, tetapi dikurangi 24.000. Kenapa? Karena yang 6.000 sudah direalisasi, ya, memang sudah menjadi keuntungan, sehingga sudah sah menjadi menambah nilai RE, sehingga nilai RE dikurangi 24.000 saja, yaitu sebesar gain yang belum direalisasi, yaitu sebesar keuntungan bagian yang jatah yang 4 tahun, ya, kan 30.000 untuk 5 tahun, ya, tahunnya berarti 6.000, berarti sisa 4 tahun nilainya 4 kali 6, 24.000. 24.000 ini mencerminkan gain on sale of machinery yang belum direalisasikan. Kemudian ya, yang 6.000 kemana? Yang 6.000 untuk menyesuaikan apa? Menyesuaikan akumulasi depresiasi, ya kan? Ingat ya, jurnal eliminasi ini kan berlaku sesaat, ya. Kita buat untuk membuat laporan konsolidasi, setelah laporan selesai sudah dibuang, ya. Artinya ya, yang sebelumnya di tahun 2009 kan kita sudah pernah membuat jurnal mendebet akumulasi depresiasi 6.000, ya. Ya, yang ini ya, di tahun 2009 kan sudah dibuat, ya. Untuk depresiasi 2009 kan terlalu kecil, terlalu besar, ya, yang dicatat oleh S, maka dikurangi, dikredit 6.000 depresiasi expense, di debit 6.000 untuk akumulasinya, ya. Nah, tetapi kan ini langsung hilang, ya, setelah laporan konsolidasi selesai, ya sudah, yang jurnal ini sudah tidak sudah nggak ada lagi, ya, sudah tidak sudah selesai jurnalnya, ya. Makanya ketika di tahun berikutnya 2010, ya, di 2010 akumulasi depresiasi ya masih saja yang tercatat adalah sebesar yang di pembukuannya S, ya. Kita akan mengkonsolidasikan berdasarkan laporannya P mana, laporannya S mana, kita gabungkan kan gitu, ya. Nah, di laporan keuangannya S masih muncul akumulasi depresiasinya ya 16.000, ya, di tahun 2009, ya. Makanya yang 6.000, ya, 6.000 ini, ya, gain yang sudah direalisasi didebitkan ke akumulasi depresiasi. Ini sekaligus untuk menyesuaikan nilai akumulasi depresiasi untuk tahun yang 2009, ya. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua ini, atau saya menjelaskannya menggunakan yang tahun sebelumnya, ya. Yang tahun sebelumnya, ya. Tahun sebelumnya kan ada ini, ya, ada jurnal untuk menyesuaikan depresiasi. Ya, kira-kira jurnal ini diperlukan setahun saja atau diperlukan tiap tahun? Kan diperlukannya kan tiap tahun, ya, karena kan setiap tahun S mencatat depresiasinya sebesar 16.000, padahal kan harusnya hanya 10.000. Maka tiap tahun jurnal ini, jurnal penyesuaian atau eliminasi ini diperlukan, ya, untuk ketika membuat worksheet konsolidasian. Setiap tahun diperlukan. Kenapa setiap tahun S mencatat depresiasi expense terlalu tinggi nanti, ya. Berlaku di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, sampai dengan tahun kelima, ya, seperti ini terus, ya. Ya, sehingga yang B sudah nggak usah dijelaskan lagi, ya, penjelasannya itu tadi, ya. Sekarang kita ke 2011, ya. Di tahun ketiga, di tahun 2011, ya. Di tahun 2011 maka kita lakukan lagi penyesuaian kalau kita mau buat lagi laporan konsolidasian, ya. Atau supaya supaya lebih jelas lagi, sekarang kita cek worksheet-nya, ya. Kita berbekal dengan penjelasan 2 tahun, ya, 2009 dan 2010. Kita sekarang lihat worksheet-nya dulu, ya. Kita
kita cicil ya, biar menambah jelas ya. Kalau sekaligus sampai 5 tahun nanti bukan menambah jelas, tapi nambah ruwet. Oh, jadi ruwet Pak ya. Nah, kita sekarang cek ke 2010 yang ada worksheetnya di sini ya. Di 2010, tahun kedua berarti ya. Di income statement-nya S ada depresiasi expense dengan angka berapa? 16.000. Secara konsolidasian angka ini terlalu besar. Harusnya berapa? Harusnya 10.000. Sehingga kita kurangi di kredit 6.000. Ya. Depresiasi expense di kredit 6.000, tentunya pasangannya adalah kita sesuaikan ini ya. Disesuaikan dengan akumulasinya juga terlalu besar 6.000. Tapi ceritanya kita lompat ya, kita sekarang ke A dulu deh ya, kita ke yang awal dulu, yang A dulu ya. Jadi ya di tahun 2010 ya kita melakukan penyesuaian atas unrealized gain ya. Unrealized gain-nya berapa? Ya awalnya 30.000 ya. Yang nilai 30.000 unrealized gain ini kita kreditkan ke akun apa? Ke akun mesin ya. Akun mesin tercatat oleh S berapa nilainya? 80.000. Mestinya ya nilai mesin per tanggal. Mesin itu kan dicatat at cost ya. Meskipun sudah berlalu 2 tahun, 3 tahun ya tetap saja mesin itu dicatatnya at cost-nya kan ya. Cost-nya mesin ya atau book value dalam kasus ini book value-nya ya, karena mesin sudah berlalu beberapa tahun kemudian dijual kepada S. Sehingga di tahun penjualan nilai buku mesin adalah 50.000. Tercatat oleh S berapa? 80.000. Sehingga kita perlu kurangi berapa? Kita kurangi 30.000 sebesar gain yang diakui oleh P ketika menjual. Nah, sekarang kita sesuaikan apa RE-nya ya. Kalau di tahun kedua kita mendebit RE ya. Kalau RE-nya berapa? RE-nya sebesar kita kurangi RE sebesar gain yang memang belum direalisasikan. Ini kan kita sudah di tahun 2010, artinya apa tadi? Mesin sudah terpakai di 2009 selama setahun, ya. Pemakaian selama setahun, sehingga keuntungannya yang 60.000 juga sudah bisa diakui untuk yang setahun, berarti 6.000 ya. Sehingga ya unrealized gain-nya sisa 24.000 ya. Didebet ke RE, kemudian didebet lagi ke apa? Ke akumulasi depresiasi ya. Nah, yang A ini adalah untuk menyesuaikan akumulasi depresiasi di tahun berapa? Di tahun untuk tahun 2009. Sedangkan sudah selesai ya. Ini yang A. Sekarang yang B. Nah, di tahun 2010 S kan melakukan depresiasi untuk mesin itu. Berapa depresiasinya? 16.000. Apakah ini sudah benar? Belum. Ini terlalu besar. Kelebihan berapa? 6.000. Kita kurangi, kemudian kita kurangi juga depresiasinya. Nah, yang B ini 6.000, yang B adalah untuk penyesuaian depresiasi tahun ini 2010. Kalau yang A ini adalah 6.000 untuk menyesuaikan akumulasi depresiasi yang di tahun 2000 yang terbawa dari tahun 2009. Ya. Sehingga ya akumulasi depresiasi ya kalau di 2010 nilainya harus berapa? Ya, kalau kita ngitungnya kan sudah berjalan 2 tahun ya, 2009 akumulasinya oleh S 16.000, tahun 2010 tambah lagi 16.000 menjadi berapa? Menjadi 32.000. Yang seharusnya berapa? Yang seharusnya kan depresiasi expense 2009 10.000, 2010 10.000 menjadi 20.000, ini yang betul. Kita cek ya, 32.000 dikurangi 6.000 dikurangi 6.000 hasilnya berapa? 20.000 ya. Ya, ajaib sekali ya. AKL ya. Ya, seperti itu ya penyesuaiannya di tahun 2010.
sekarang kita lanjutkan ke 2011. Ya, dengan penjelasan yang step by step, maka penjelasan atas worksheet konsolidasian di tahun 2010 sangat memperjelas uraian tadi, ya, uraian di sini. Ya. Sekarang kita lanjut ke 2011. Di 2011 ya, kita penyesuaiannya polanya sama. Yang pertama menyesuaikan atas unrealized gain, yang kedua untuk depresiasi tahun ini. Ya. Untuk unrealized gain-nya ya, machinery kreditnya 30.000 tetap untuk menyesuaikan nilai mesin kepada book value-nya ketika dibeli, ketika dijual ya. Kemudian yang kedua untuk apakah ada yang bergabung? Ya, ada yang bergabung. Nah, kemudian kita untuk menyesuaikan beginning RE-nya. RE beginningnya disesuaikan. Ya. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan, dikurangi dengan gain yang memang belum direalisasikan. Kita sekarang posisinya di 2011 ya, di 2011 ya. Di 2011 awal ya, kan ceritanya ini beginning kan ya, beginning ya. Kalau di 2011 awal berarti ya depresiasi sudah dilakukan berapa kali? Berarti di 2009 dan 2010 ya. 2011 belum. Kenapa kita masih di beginning, di awal ya. Ini ceritanya untuk yang beginningnya ya. Sehingga ya lebih ya kita hitung akumulasinya dulu ya. Berarti atau ini ya, keuntungannya ya, keuntungan yang sudah direalisasi untuk berapa tahun? Untuk 2 tahun ya, yaitu 2009 6.000, 2010 6.000. Totalnya berapa? 12.000 ya. Gain 30.000 sudah direalisasi 12.000. Yang belum direalisasi berapa? 18.000 ya. Jadi beginning inventory kita sesuaikan dengan gain yang belum direalisasikan sebesar berapa? 18.000 ya. Kemudian sekaligus kita menyesuaikan akumulasi depresiasinya. Kenapa disesuaikan? Ya karena kalau membuat konsolidasian yang kita lihat adalah pembukuannya P dan pembukuannya S. Ya. Akumulasi depresiasi adanya di pembukuan siapa? Di pembukuannya S. Ya, karena mesinnya ada di S. S mencatat depresiasi mesin berapa? 16.000 di tahun 2009. 2011 berapa? 16.000 lagi ya. Harusnya kan yang benarnya kan 10.000 berarti 2009 kelebihan 6.000, 2010 kelebihan 6.000 ya. 2011 belum, kan kita di awal ya. Sehingga akumulasi di awal tahun 2011 kalau secara konsolidasian ya berdasarkan catatannya S maka dia kelebihan 12.000, makanya kita debit 12.000. Eliminasi yang kedua ya, eliminasi atau penyesuaian yang kedua adalah nggak usah dibahas lagi ya, penjelasannya sudah tadi saya bilang tadi berlaku untuk tahun kedua, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Selalu akan ada ini, yaitu untuk menyesuaikan depresiasi yang dicatat oleh S tahun ini. Nah, sekarang kita lihat lagi worksheet-nya. 2012 ya. 2012 ya, yang A dulu. A, RE-nya DP 12.000 sebesar gain yang sudah di kita 2011 ya. Ya, RE-nya DP 18.000 ya, kemudian akumulasinya 12.000 ya. Ini yang beda ya dari yang 2010 ya. Yang lain-lainnya angkanya sama. Sekarang untuk tahun 2012 saya langsung menjelaskan melalui worksheet saja ya. Penjelasan yang di bawah nanti silakan kalau mau dibaca ya. Kalau di 2012 berarti RE-nya di sini menjadi berapa ya?
menjadi berkurang 6.000 ya, berkurang 6.000 menjadi 12.000, sedangkan akumulasinya menjadi berapa? Menjadi tambah 6.000 menjadi 18.000. Kenapa tambah 6.000 lagi? Berarti kan di awal tahun 2012 kita untuk menyesuaikan akumulasi 2009, 10, 11 untuk 3 tahun. 3 kali 2, 3 kali 6, 18. Yang lain-lain angkanya nggak berubah. Bagaimana di tahun 2012? Ya, di 2013. 2013 berarti RE-nya ya. Ini kan unrealized gain-nya tinggal 12.000, sekarang berkurang 6.000 ya. Sudah diakui setahun lagi tinggal 6.000. Kemudian akumulasinya 18.000 tambah setahun lagi menjadi 24.000 ya. RE 6.000 ini 24.000 ya. Sudah ya. Sekarang bagaimana kalau metode equity? Kalau metode equity yang beda apa? Yang beda adalah ini ya. Kalau tadi menggunakan retained earnings, kalau equity menggunakan investment in S. Itu saja bedanya ya, terkait dengan jual beli mesin yang beda adalah itu. Sudah ya, yang lain-lainnya sama. Ya. Tentunya kalau di equity ada pengakuan income from S, itu sudah otomatis ya, kalian sudah tahu banget ya, nggak usah dibahas lagi ya. Nah, ini yang terakhir sekali ya. Bagaimana kalau penjualannya adalah upstream ya, dari hilir ke hulu ya, penjualan hilir atau dari anak kepada induk ya. Ini menggunakan ya, diawali dengan metode cost ya. Diawali dengan metode cost ya, penjualannya terjadi di awal tahun 2009. Sekarang yang membeli adalah P ya, membelinya dengan harga 12.000. P memiliki S 80% sahamnya. Cost dari peralatan yang dibeli 14.000, akumulasi 5.000. Berarti book value-nya 14 kurang 5 berapa? 9.000 ya. Book value 9.000 dijual 12.000, keuntungannya 3.000. Ya. Ada gain ya, ada gainnya adalah 3.000 ya. Kemudian tahun 2009, 10, 11 ya, S melaporkan net income 50.000. Baik ya, kita lihat di pembukuannya S. Di pembukuannya S ya, ketika dia menjual maka mendebit cash ya 12.000. Kemudian akumulasi depresiasi dihapus ya, di debit 5.000 oleh S. Kemudian equipment sebesar cost-nya 14.000 dihapus ya, di kredit. Kemudian mengakui gain on sale of equipment ya sebesar 3.000. Kemudian P bagaimana? P debit equipment 12.000. Kemudian ya equipment 12.000, cash 12.000 sudah ya. Kemudian ya P juga mencatat depresiasi ya tahun 2009, maka P mencatat depresiasi expense debit kreditnya akumulasi depresiasi sebesar berapa? Sebesar harga perolehan 12.000 dibagi 3 tahun umurnya ya.
berarti 4.000 ya. Nah, kalau yang sebenarnya berapa sih akumulasi depresiasinya harusnya ya? Depresiasinya kan kita lihat book value-nya ya. Tadi kan cost 14, penyusutan 5.000 kan, berarti book value-nya adalah 9.000. 14 kurang 5 kan 9.000 ya, yang aslinya ya. 9.000, masanya masa manfaat 3 tahun, berarti tiap tahunnya 9 bagi 3, 3.000 saja ya. Artinya di sini ya depresiasi expense yang dicatat oleh P kelebihan 1.000 dibandingkan dengan yang sebenarnya ya, yang seharusnya. Nah, sekarang di 2000, ini 2000 berapa? 2009 ya. Di tahun 2009 ya, kertas kerjanya akan seperti apa konsolidasinya ya. Konsolidasinya ya. Konsolidasi itu berdasarkan laporan keuangan P dan S ya, tahun itu. Ya. Di S melaporkan gain on sale of equipment 3.000 ya. Kemudian di P ada mencatat depresiasi expense 4.000, kemudian mencatat equipment ya, baik ya. Kemudian P juga mencatat depresiasi expense akumulasinya juga 4.000 ya di balance sheet-nya. Nah, yang perlu disesuaikan yang pertama tentunya adalah gain ya, gain on sale of equipment ini dihapus ya, di debit. Kemudian kita juga perlu menyesuaikan adalah equipment-nya, nilainya kan tercatat oleh P 12.000. Mestinya equipment-nya per tanggal penjualan nilainya adalah 9.000 ya, sesuai dengan book value oleh yang tercatat di S ya. Sehingga untuk equipment di sini dikredit 3.000 ya, menjadi pasangan dengan gain on sale of equipment ya. Kemudian yang disesuaikan yang kedua adalah depresiasi expense yang dicatat oleh P nilainya 4.000, mestinya hanya 3.000 saja kan, sehingga gini kredit 1.000. Demikian juga akumulasi depresiasinya juga terlalu besar, 4.000 terlalu besar, kita kurangi di debit 1.000 menjadi berapa? Menjadi 3.000. Ya. Sehingga ya kalau dibuat jurnalnya ya, yang pertama untuk mengeliminasi gain on sale of equipment ya, debit 3.000, kreditnya equipment 3.000. Yang kedua menyesuaikan depresiasi expense, yaitu di kredit 1.000 didebitkan ke akumulasi depresiasi 1.000 ya. Kemudian berarti kan ada keuntungannya berapa tadi? Net income-nya S tahun 2009 adalah 50.000 ya. Jadi net income 50.000, nanti ini perlu disesuaikan ya. Perlu disesuaikan dengan apa? Yang pertama disesuaikan dengan unrealized gain-nya ya. Unrealized gain-nya kan dari penjualan equipment kan 3.000 ya. Ini kan sebenarnya belum terrealisasi. Maka dikurangi 3.000 yang belum direalisasi ya, karena kan yang menjual sekarang adalah S ya, berarti net income-nya S terpengaruh dengan unrealized gain yang 3.000 ini. Nah, dikurangi 3.000, kemudian ditambah 1.000. Ditambah 1.000 ini apa? Ditambah 1.000 ini adalah ini ya, pengakuan yang depresiasi expense 1.000 ini kan bisa dipandang sebagai apa? Sebagai pengakuan atas bagian gain yang sudah direalisasi. Ya. Gainnya kan total 3.000. 3.000 ini memberikan apa? Manfaat apa? Selama berapa tahun? 3 tahun. Berarti tiap tahun boleh mengakui gain sebesar 1.000.
3.000 bagi 3. Ya. Berarti ya net income-nya S disesuaikannya adalah dengan minus 3.000 yang ini ya, yang gain on sale of equipment yang belum direalisasikan ya ceritanya, kemudian sudah direalisasi 1.000 ya. Ini supaya jelas step by step-nya ya. Berarti menjadi berapa? 50 kurang 3 kurang tambah 1 menjadi 48.000 ya. 48.000 kali 20%, berarti 9.600. Ini adalah bagiannya NCI. Ini sekarang 2010 ya. Baik, kita break sebentar ya, break 15 menit ya. Silakan yang mau sholat dulu, yang mau minum-minum dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya untuk kita selesaikan ya. Sementara rekamannya kita matikan dulu saja. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah break. Siapa